Rahayu Eyang. Ngaji kono iki ya. Nggih, Yang. Dibuka dhisik kebiasaane. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sagung dumadi rayu sedayanipun. Nggih, para pemirsa dan pecinta channel Kang Togok TV dimanapun berada, ketemu lagi dengan kami session pada sore hari ini. Kebetulan ini kami sedang berada di Komplek Makam Sunan Pandanaran II di Semarang, tepatnya di Mugas. Jadi kita berkunjung ke sini untuk menapak tilasi beliau, perjuangan Islam di Jawa Tengah, khususnya di wilayah Semarang dan sekitarnya. Untuk itu di sini juga hadir Eyang Togok yang akan memberikan wedaran dan wejangannya seputar dari Sunan Pandanaran kedua ini. Waktu dan tempatnya kami persilakan ya. Monggo ya. Nggih. Saya aku nggak tebati Rahayu. Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Podo bakas paras kabeh ya. Nggih ya, pangestunipun ya. Kesempatan iki ya roh tenggene Sunan Pandanaran. Sing terkenal jenenge Mangku Bumi ngono ya. Nggih ya. Tadi Pandan ngaran wi ana loro ya. Nggih ya. Ana Tembayat karo ana Semarang. Kene ya, Mugas kene ya. Nggih ya. Sejarahe Pandanaran kuwi anake wong sing kepisanan mimpin sing jenenge Kadipaten Semarang ngono ya. Nggih ya. Biyen sing mimpin bapake ngono ya. Nggih ya. Padha durung jeneng bapake iki ngono ya. Bakong tuwa. Dereng. Cendolet. Nggih, sak ngertos kula nggih niku yang Bupati Ki Ageng Semarang riyen naminipun. Ngono. Nggih. Meta. Liyane. Dereng. Dereng padha nglate. Iki wong dong ngendi to ora ngerti kena. Wong Semarang ta? Nggih. Kok gampang men jenenge kor sapa mau? Semarang. Semarang. Cate kaya iso ngono ya. Nggih ya. Saya pun awet riyen asal usulipun nami Kota Semarang saking beliau ya. Ngoten. Penderene Kota Semarang kuwi jenenge Haryo Mata Pandan. Nggih. Kuwi bapake Sunan Pandanaran. Ngono ya. Nggih ya. Abad sing 16 Masehi ngono ya. Nggih ya. Lah pemerintahane teko tanggal 2 Mei taune 1547 ngono ya. Masehi ngono ya. Nggih. Lah banjur kowe dilanjutake pemerintahane karo sing jenenge Pandanaran ngono ya. Nggih ya. Dadi Pandanarane biyen ki neruske perjuangane bapake. Mimpin Kadipaten Semarang. Terkenal Digdaya saktine saengga disegani ning Semarang ngono ya. Nggih ya. Kegiatane ya kuwi ngulang ngaji saben dina Jumat khotbah nyebarake agama ngono ya. Nggih ya. Lah bareng wis ngono jenenge menungsa ki mesti kanggonan lali. Barang wis jaya, wis terkenal disegani dakwahe ya wis ngabiantara dadi lali ngono ya. Nggih ya. Terjemahke dhisik ngono. Ayo, kendolan apa peta kene jelaske. Terjemahke. Cobi ya. Ya. Oke. Pada kesempatan ini di makam Ki Ageng Pandanaran, dahulunya beliau adalah seorang penyebar agama. Dalam perjuangannya beliau sudah cukup berhasil, artinya dengan segala kelebihannya dan kesaktian yang diberikan oleh Allah,
untuk menyebarkan sehingga agama Islam itu bisa menyebar dengan sangat luas di wilayah ini. Tapi pada suatu saat beliau ada titik lupanya. Nah, titik lupanya ini yang akan dibahas berikutnya. Kira-kira begitu ya? Karena lali banjur kuwi Pandanaran ditugasin yang Kalijaga karena apa? Pandanaran iso neruske bapake Arya Mada Pandan ki mau karena apa? Karena hasil musyawarah para pemimpin Demak karo Sunan Kalijaga ya. Para kowe tinggi paukuman ditugasake dikon mlaku ning Bayat Klaten ngono ya. Ya dah. Nggih ya. Apa jajane kesalahane Pandanaran kok sehingga dihukum? Ayo dijawab yang iso. Niki nek mboten klitu nggih yang wekdal semonten beliau niku lupa diri yang ateges beliau sudah menjadi kaya pejabat dan sebagainya, lupa diri, lupa pada Gusti Allah, otomatis lupa juga kepada rakyat kecil karena dibuktikan waktu itu Kanjeng Sunan Kalijaga menyamar menjadi seorang ini penjual rumput yang nah waktu itu istilahnya disia-siakan. Nah sehingga itu beberapa kali akhirnya Kanjeng Sunan Kalijaga memberi teguran, mengingatkan beliau bahwa semua itu tidak artinya di hadapan Allah. Makanya sabdanya Kanjeng Sunan Kalijaga, beras itu yang dibangga-banggakan oleh Ki Ageng Pandanaran waktu itu bisa berubah menjadi pasir. Nah akhirnya terkuaklah siapa beliau dan akhirnya tersadar beliau gitu ya. Ya secara hasil anggone sinau kendolet ngono ya. Nggih ya. Anggone sinau pakong tua kepiye? Ayo terjemah di buka saisane ngono. Dengan kuasanya Allah itu ternyata ketidaksabaran dan ketidakikhlasannya Pandanaran pada saat itu karena terbujuk oleh istrinya. Akhirnya apa tadi yang diseduh oleh Sunan Kalijaga berubah menjadi batu, kan tadinya emas, berubah menjadi batu. Akhirnya hal itulah yang menyadarkan Pandanaran bahwa dia melakukan sebuah kesalahan. Seperti itu. Beta tambahi. Di waktu itu rakyat itu mengalami kemiskinan dan kesengsaraan Pak Di. Ki Ageng Pandanaran malah hidup menumpuk-numpuk harta. Jadi kurang adil pada rakyatnya. Tolko tambahi. Tidak banyak mendengar sejarahnya Pak D. Hanya saja waktu itu yang saya ingat bahwa ada peristiwa pada saat menyabit rumput niku di dalam keranjangnya Sunan Kalijaga yang menyamar sebagai rakyat jelata menunjukkan bahwa apa yang ini diidam-idamkan yang selalu diusahakan oleh Sunan Pandanaran pada waktu itu muncul di situ dengan banyaknya emas dari balik rumput itu. Sama kayak jenenge tajam nambah. Sesuai dengan wedaran yang tadi ya, kesimpulannya sih sebagai pemimpin yang sudah diberi amanah oleh orang tuanya dan sudah disegani di masyarakat, tapi hal itu lupa akan jati dirinya sebagai pemimpin yang sejati, seperti itu Pak D. Tambahi ya Pak. Tambahi dan komplit. Pak ing di dalam Al-Qur'an kan mengatakan la ing sakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabil lasadid. Jikalau engkau itu adalah bersyukur atas nikmat yang kuberikan padamu, maka akan aku tambah nikmat itu. Tapi jikalau engkau kufur, maka sesungguhnya azabku adalah sangat besar. Nah, itu adalah menggambarkan bahwa ketika satu, yang pertama bahwa terpencotnya
Pandanaran itu karena istrinya, karena dilatar belakangi cintanya kepada istrinya, sehingga apa, rasionalitas Pandanaran itu tidak melaku, tidak berjalan. Padahal istrinya itulah cenderung kepada kemewahan, dikata kemewahan. Sehingga dengan demikian maka apa yang dilakukan oleh Pandanaran itu hasil daripada mengikuti bujukan daripada istrinya. Akhirnya apa? Akhirnya sesuatu hal terjadi kepada Pandanaran yang tadinya bahwa emas itu dirubah, beras itu dirubah menjadi emas sama Sunan Kalijogo, karena tidak bersyukur kepada Yang Maha Kuasa, akhirnya dirubah kembali menjadi batuan begitu. Tadi intinya di situ adalah kesyukurannya ternyata berkurang. Karena apa? Karena itu mendapat usulan daripada istrinya. Seperti juga dulu Adam dan Hawa itu ketika dia dibujuk oleh setan, Adam kan bersandar kepada rasionalitasnya, makanya kan dia tidak berhasil setan. Begitu iblis itu berputar menggoda si Hawa akhirnya tergoda dan dia membujuk kepada Adam. Akhirnya apa? Dengan bujukan Hawa itu dilandasi kasih sayang itu, makanya Adam hilang rasionalitasnya, akhirnya dia melanggar sumpah-sumpah daripada ketuhanan. Dia memakan buah koldi. Jadi buah koldi itu dimakan oleh Adam bukan hasil bujukan setan, tapi dia bujukan daripada istrinya yang itu sudah tergoda oleh setan, kan begitu loh. Dah itu Kang. Jelas ya. Berarti perjuangan Pandanaran yang dipupuk untuk melanjutkan ayahnya ini menjadi sebuah kelalaian karena tergoda dengan kemewahan yang disebabkan oleh istrinya ya. Makanya ketika Sunan Kalijogo memberi hukuman pada Pandanaran, disuruh berjalan sampai ke Bayat di Klaten sana ya. Itu pun masih juga istrinya menyembunyikan sesuatu dengan ditaruh di tongkat ya, seperti uang atau emas-emasan ya. Sehingga di jalan akhirnya diikuti oleh perampok begal ya. Nah, pernah dengar sejarahnya? Pernah ya. Dan perampoknya itu membuntuti sampai ke daerah Bayat sana ya. Akhirnya ketika mau merampok, karena Pandanaran ini orang sakti ya, si perampok dikatakan, kamu kok jadi orang seperti kambing mengikuti orang saja ya dah. Akhirnya jadilah kambing atau domba gitu ya. Si perampok itu akhirnya sekarang menjadi domba gitu ya caranya ya, singkatnya gitu ya. Tapi itu ceritanya ya. Yang penting itu kita sekarang ini ngaji tentang pentingnya bersyukur kepada Yang Maha Kuasa agar kita tidak menjadi manusia yang lalai sehingga melupakan segala-galanya gitu ya. Betul ya. Intinya itu ya. Seperti yang diterangkan Bagong Tua ini tadi ya. Betul ya. Dapat paham jadi ya. Sabun ya. Nah, kok ada yang bertanya kok makamnya para wali banyak ya? Di Semarang ada, di Medan ada. Lalu bagaimana itu? Kira-kira tahu apa enggak? Bagong Tua dijelaskan, untuk ngasah otak. Yang pertama, karena masa wali-wali itu ada yang bisa membelah dirinya menjadi banyak, ada yang cuma patilasanya. Yang sekarang kita temukan kebanyakan adalah patilasanya, ya. Patilasanya itu menjadi sejarah. Seperti apa? Seperti Sunan Kalijogo itu kan tidak hanya satu, ya, tidak hanya satu. Itu yang satu mungkin hanya patilasanya, yang satu yang sesungguhnya. Itu seperti itu. Jadi itu kan di sini juga Pandanaran itu ada dua. Yang pertama di sini, yang kedua di Bayat. Yang asli yang mana
wallahu alam. Tapi yang jelas yang satu itu merupakan patilasan, bukan jasad yang sesungguhnya. Lah patilasan itulah yang akan menjadi tonggak di suatu daerah. Oh, itu seperti itu ya. Itu seperti itu yang. Jadi gitu ya. Ya. Makanya ini perlu diterangkan karena orang-orang yang berpikir secara dalil akal ya, itu biasanya nggak percaya ya. Nah, itu cerita wali bohong, ketebus gitu ya, nggak dipercaya toh. Makanya ini perlu kita jelaskan. Padahal di Al-Baqarah ayat 115 itu 154 ya, itu jelas loh. Coba dibaca ayatnya. Seringkali tak suruh baca itu ayatnya. Baca cari dulu ya. Biar tahu bahwa wali itu bagaimana gitu loh ya. Jadi kita benar secara ini untuk pemahaman para masyarakat. Dan alhamdulillah bersyukurlah bahwa kita diberi kekuatan untuk sampai tempat ini ya. Nah, seperti itu. 154 ya. Ada 154 ya. 154. Ya, udah. Dibaca gak ya? Ya. Baca udah. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqulu liman yuqtalu min fi sabilillahi amwatub bal ahya'u walakin la tash'urun. Yang artinya, dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah bahwa mereka itu mati. Bahkan yang sebenarnya mereka itu hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Ngoten yang. Nah, kan jelas di situ Bagong. Coba ditambahi bangurannya Bagong. Bahwa setelah ada kematian raga itu ternyata ada kehidupan. Kehidupannya adalah kehidupan rohani, ya, kehidupan rohani. Jangan kamu mengira orang yang mati di jalan Allah, ya, di jalan Allah itu memperjuangkan agama bisa, dalam keadaan dia beriman kepada Allah bisa. Jangan kamu katakan bahwa orang yang berjuang di jalan Allah itu mati kan mati raga, ya, tapi hidupnya roh, kan begitu, hidupnya roh. Jadi orang-orang yang sekarang, yang dulu berjuang di jalan Allah itu, yang sekarang secara zahir jasmani sudah mati, tapi hakikatnya dia hidup di alam kelanggengan, hidup bersama rohnya, kan begitu ya. Untuk masalah baju mungkin ganti bisa, ada yang ganti, ada yang tetap menggunakan baju seperti yang ada di dunia, tapi bentuknya latif dan lain sebagainya. Oleh karena itu, bahkan dia bisa mendapat rezeki dari Allah. Mendapat rezeki dari Allah dalam kematiannya, dia menuju hidup. Jadi kita itu adalah hidup yang fata morgana. Kita belum mengalami mati, tapi ketika fase kematian itu kita hadapi, lalu kita hidup, itulah hidup yang sebenarnya, hidup yang tanpa raga. Itu seperti itu. Hidup sesungguhnya. Sesungguhnya. Iya, makanya tugas manusia itu bagaimana untuk menjadi dirinya menjadi insan yang kamil, ya lah. Ini juga menjadi sebuah dalemik ya, perdebatan. Nggak ada manusia sempurna. Kata siapa? Sempurna itu milik Allah. Ngaku-ngaku sempurna. Nah, ya, udah. Karena dijabarkan masalah insan kamil, Bagong tua. Insan kamil itu adalah insan yang paripurna, insan yang sudah terakhir, insan kamil. Makanya ketika kita bicara tentang insan kamil, itu berarti kita bicara tentang sesuatu alat yang ada di dalam dirinya ketika dia hidup. Di dalam diri manusia itu kan ada akal, ada nafsu, ada hati, ada rasa, dan ada raksa. Kalau itu semua menyatu, mengabdi kepada yang kuasa, maka itulah menjadi sempurna, hidupnya menjadi sempurna. Kalau hanya salah satu belum sempurna, akal berpadu dengan hati,
berpadu dengan nafsu, berpadu dengan rasa, berpadu dengan rasa. Itulah yang disebut insan kamil, ya. Zahir batinnya itu sudah sempurna. Ketika zahirnya itu sempurna, maka dia bisa mengalami apa? Bisa utuh jasadnya dan lain sebagainya. Ketika rohaniyahnya sempurna, itu langsung melesat berhadapan dengan Allah yang Maha Kuasa. Kematiannya pun kematian yang tidak dijabut. Kalau orang sempurna itu nggak dijabut. Tapi kan ada kematian itu yang ruhnya diusir, ada yang dicabut, ada yang diawi. Ya, ini yang orang sempurna itu ruhnya adalah orang yang disambut, bukan dijemput, bukan diusir, disambut. Itulah nanti yang ketika dia berpindah dalam alamnya, dia juga sempurna, kan begitu ya. Jelas toh. Jadi seperti itu pengertian makna dari insan kamil ya. Lah, kalau manusia sudah bisa membentuk dirinya menjadi insan kamil, bisa bertemu dengan guru sejatinya, baik itu guru yang ada di otaknya, guru yang ada di rasanya, di jantung hatinya, maka nanti akan menjadi mursyid. Nah, ketika menjadi mursyid, jadilah kamilmu kamil lah, jabalah kayak bakal. Manusia di dalam hidup itu kan ada tingkatannya. Tingkatan yang pertama adalah tingkatan mubtadi, yang itu masih diwarnai kegelisahan. Yang kedua mutawasid, itu sudah istiqomah jiwanya. Yang ketiga adalah kamil, orang yang sudah sempurna zahir batinnya, tapi dia belum bisa memberikan kesempurnaan kepada orang lain. Dia hanya bisa sempurna dirinya sendiri, tapi belum bisa nular kesempurna kepada orang lain. Yang terakhir adalah kamil mukamil. Kamil itu sempurna, mukamil itu menyempurnakan. Itu seperti itu. Jadi di samping dirinya itu adalah sudah sempurna, dia juga bisa mengajak orang lain menjadi sempurna. Dan itu tujuan daripada tolekoh kita yang tertinggi, yaitu menjadi insan kamil mukamil. Itu adalah sebutan, ya. Semua orang punya kesempatan, tapi tidak semua orang bisa sampai kepada kamil mukamil. Ada orang yang sampai kepada kamil, ada orang yang sampai kepada mutawasid, bahkan ada orang yang sampai kepada yang paling bawah, itu seperti itu, yaitu itu Pak Andoko ya. Apa paham ya? Ya. Penerangannya Bagong sangat membantu sekali ya. Sehingga aku tak perlu menerangkan ya. Ya dah. Kalaupun ada yang bertanya, lah itu yang toh itu apa itu? Kamil atau belum? Sempurna atau belum? Kok kadang suara yang ini, kadang suara yang itu. Ini janjane demi temu dong ya. Ya dah. Yaitu yang mengerti adalah diriku sendiri, yang memahami adalah diriku sendiri. Kamu tak perlu tahu, ya dah. Cukup didengarkan suaraku. Kalau itu bermanfaat, dipakai. Kalau enggak, ya enggak usah dipakai, gitu ya. Kan bebas, ya dah. Kita akan berdagang ya, Kong ya. Iya. Kita akan jualan. Kalau produknya laku ya terserah, ya dah. Iya. Kita cuma jualan, dan juga kita mengharap rezeki dari Tuhan ya. Ya, kalau ada minat suka, ya dibeli, ya dah. Kalau nggak suka, nggak usah dibeli kan gitu ya. Tapi jangan dicela ya. Tapi jangan dicela ya. Karena mencela produk itu pelanggaran ya. Pelanggaran. Bisa kena KUHP apa toh? Ya. Pasalnya nggak tahu ya. Ya. Nah, itu pasalnya penghinaan ya. Jadi sudah mengerti ya, jelas bahwa putra pertama dari Harya Padan ini ya, itu adalah Sunan Padanaran yang terkenal dengan Mangkubumi ya. Sejarahnya singkat saja ya, tak perlu panjang lebar. Nanti kalau pengen panjang lebar, silahkan membaca artikel-artikelnya, bisa belajar di apa jenenge? Google gitu ya. Juga bisa cari kitabnya tentang perjalanannya Padanaran ya. Seperti itu, karena kita mau laku, nggak perlu panjang lebar. Kita mau acara khusus ya, ditutup saja gitu.
Demikian pemirsa Kang Togok TV dimanapun berada, sekilas tentang kunjungan kita pada makam Sunan Pandhanaran ini sudah diwedhar begitu banyak, semoga memberi pencerahan dan manfaatnya bagi kita semua. Akhirul kalam, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada kebenaran, itu kebenaran dari Allah Ta'ala. Kalaupun ada kekurangan dan kesalahan, itu karena murni karena kita sebagai manusia juga masih ada kurang dan tidak sempurnanya sebagai makhluk. Demikian pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awak dhewe isih dipikir para leluhur, dikepikule padha-padha ngawur, tetep obah nganggo budi pekerti luhur. Zamane zaman bingung, negarane dadi wong bingung, para pemimpin wis